Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan membahas mengenai tool-tool yang ada di Photoshop beserta fungsinya. Oke, di sini saya menggunakan Photoshop CC 2020. Bedanya dengan versi sebelumnya ya ada fitur tambahan dari Photoshop yang memudahkan kita untuk mengedit dengan lebih cepat, tapi aslinya sih sama saja ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita harus membuat dokumen baru dengan cara klik menu file terus klik new seperti ini atau Ctrl N pada keyboard. Oke, ini adalah tampilan menu new dokumen yang ada di Photoshop. Ini ada beberapa preset yang sudah disediakan oleh Photoshop, mulai dari foto, print, art, Illustrator, web, mobile, film, dan video. Oke, kita pilih aja yang print, lalu size-nya A4. Ini kita bisa rubah satuannya menjadi cm. Lalu nama preset detailnya kita bisa ganti sesuai keinginan, misalkan belajar Photoshop. Resolusi kasih 300, mode warnanya RGB atau CMYK. Oke, langsung saja klik create. Nah, ini adalah tampilan dari Photoshop CC 2020. Oke, pertama kita akan membahas fungsi dari Move Tool. Ini dia Move Tool. Ini berfungsi untuk menggeser gambar atau objek yang ada di lembar kerja ini, atau mentransformasi, memiringkan, memperbesar, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita contohkan ya. Pertama-tama kita import dulu gambar dari komputer dengan cara klik menu file, place embed, atau di versi sebelumnya klik menu file, klik place. Lalu kita pilih gambar, misalkan gambar kelinci ini, lalu kita klik place. Oke. Ya, ini bisa digeser-geser seperti ini. Ini setelah mengimport gambar, kita harus tekan enter supaya tanda frame yang berbentuk X ini hilang. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa menggeser-geser seperti ini. Lalu ini kita bisa menghilangkan transformasi yang ada di ujung-ujung gambar ini dengan cara unchecklist show transform control. Nah, seperti ini. Oke, coba kita gandakan gambar ini dengan cara Ctrl C. Nah, ini otomatis sudah membuat layer baru. Nah, seperti ini. Oke, ini ada tool auto select, berfungsi untuk otomatis menseleksi objek ketika kita klik yang sesuai arah mouse. Kalau kita unchecklist auto select ini, misalkan kita seleksinya di awal itu background, kita kalau klik gambar yang atas ini otomatis tidak bisa langsung ke seleksi karena kita unchecklist. Kita harus men-checklistnya auto select supaya kita bisa langsung mengklik gambar yang ada di bawahnya mouse ini. Langsung kita coba seperti ini. Nah, otomatis kelinci yang pertama itu langsung terseleksi. Nah, ini juga terseleksi. Nah, kita kalau mau mengedit, memperbesar, mengkecil, kita harus mengaktifkan show transform control. Nah, seperti ini.
kita bisa memperkecil seperti ini, memperbesar. Nah, seperti itu. Kita juga bisa memutar objek dengan cara Ctrl T atau diklik menu edit terus pilih free transform. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan. Ini ada fitur scale untuk memperbesar kecil, lalu rotasi untuk merotasi, lalu scale untuk memiringkan objek seperti ini, lalu perspektif ini untuk membuat objek itu seperti 3D, jadi kayak 3 dimensi seperti itu guys. Nah, lalu distort ini sama seperti scale, cuma lebih spesifik lagi, bisa diedit sesuai keinginan. Misalkan ada gambar truk, kita bisa menerapkannya gambar foto truk, lalu kita bisa menempelkannya di bagian bodinya truk. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa merotasi 180 derajat. Kita juga bisa merotasi 90 derajat ke kanan. Kita juga bisa merotasi 90 derajat ke kiri. Nah, seperti itu. Kita juga bisa mengedit dengan fitur web sesuai bentuk yang diinginkan. Jadi gambar ini bisa diedit sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, seperti ini. Ya, disesuaikan aja sesuai keinginan ya. Oke. Langsung selanjutnya kita bisa memflip horizontal seperti ini. Jadi gambarnya itu seperti di mirror. Kalau gambar kelincinya itu enggak seberapa kelihatan ya. Coba kita bikin tulisan dengan cara klik text tool. Nah, coba kelinci, lalu kita Ctrl T. Nah, ini kita flip horizontal, otomatis tulisannya itu mirror seperti ini. Lalu kita juga bisa menflip vertikal seperti ini. Ini mirror ke atas, yang tadi mirror ke samping. Nah, itu dia fungsinya dari free transform, dari atas sampai bawah seperti ini. Oke. Ini kalau sudah, kita bisa tekan enter atau klik kanan cancel kalau misalkan sudah selesai mentransformnya. Nah, ini kita coba klik Ctrl T, tekan Ctrl T pada keyboard, lalu kita bisa memutarkan juga di sini, rotasi 90 derajat, 270 dan lain-lain sebagainya di sini. Oke. Setelah kita memutar atau mentransform objek, jangan lupa kita tekan enter pada keyboard seperti ini. Nah, itu adalah fungsi dari move tool. Dan selanjutnya kita bisa merata kiri atau rata kanan, rata tengah sesuai lembar kerja yang ada di sini. Misalkan ini posisinya di pinggir sini, kita mau posisinya di tengah-tengah persis lembar kerja yang ada di Photoshop ini, dengan cara klik objek gambarnya yang mau ditengahin atau di rata kiri, rata kanan,
lalu klik select Alt atau Ctrl A. Nah, otomatis ada bentuk seleksi keliling sesuai dokumen yang kita buat. Nah, ini otomatis fitur like yang ada di sini muncul. Coba kita diselect dulu. Kalau kita ndak Ctrl A, ini fiturnya ndak akan muncul. Seperti itu. Kalau kita seleksi dua objek, fitur ini akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dirubah menjadi elect to selection, elect to canvas. Nah, seperti ini. Kalau elect to canvas, dia akan sesuai dengan dokumen yang kita buat, rata kiri atau rata kanan. Coba kita buat rata kiri. Nah, mepet seperti ini. Kalau rata kanan mepet seperti ini, rata atas mepet seperti ini, rata bawah seperti ini, rata tengah seperti ini, atau tengah dua-duanya seperti ini. Oke. Kalau misalkan kita cuma menseleksi satu objek tapi ingin meratakan sesuai dokumen yang ada di sini, coba kita klik gambar kelinci yang salah satu ini, lalu kita klik select Alt atau Ctrl A. Nah, kita juga bisa menseleksi mandiri objek kelinci yang ada di bawah ini. Nah, sini bisa di rata kiri, rata atas, rata bawah, rata tengah seperti ini. Lalu setelah selesai kita diselect atau Ctrl D. Nah, seperti itu. Itu adalah beberapa penjelasan dari Move Tool. Oke, selanjutnya yaitu Artboard Tool. Artboard Tool di sini berfungsi kayak bikin beberapa lembar kerja di area lembar kerja. Ini sudah disediakan presetnya. Ini sepertinya khusus untuk pembuatan seperti ukuran smartphone dan lain sebagainya. Dan ini adalah fitur terbaru dari Photoshop CC. Ya, mungkin untuk versi yang CS6 itu masih belum ada. Caranya seperti ini untuk membuatnya. Klik Artboard Tool, lalu klik Add New Artboard. Langsung saja diklik jadi otomatis sudah membuat artboard baru di sini. Lalu kita kalau mau menambah bisa tambah lagi. Nah, di sini saya memilih Android 1080 pixel. Kita juga bisa merubah menjadi landscape seperti ini. Nah, itu adalah fungsi dari Artboard Tool. Kita bisa membuatnya di dalam dokumen tanpa menghilangkan dokumen tersebut dengan cara kembali lagi di Artboard Tool, lalu kita setting auto nest layer ini dihilangkan seperti ini. Kita coba bikin artboard baru. Nah, seperti ini. Jadi backgroundnya itu tetap ada, cuma terpotong mengikuti bentuk dari artboard. Atau kita bisa checklist auto canvas. Nah, jadi kanvasnya itu tetap sesuai yang di awal kita buat ukuran A4, cuma kita bisa menambahkan artboard lagi di dalam kanvas tersebut seperti itu. Nah, ini artboardnya ukuran 1080 pixel. Kita bisa menambahkan lagi, misalkan bikin ukuran iPhone X atau lebih kecil lagi ya,
iPhone 5 mungkin. Nah, seperti ini. Terus kita bisa menambahkan lagi ukuran Android. Nah, seperti ini. Kita juga bisa membuatnya menjadi landscape dengan cara mengklik make landscape seperti ini. Kita juga bisa mengembalikan lagi menjadi horizontal dengan cara klik make portrait. Maksud saya menjadi vertikal. Nah, seperti ini. Jadi ini membuat lembar kerja di dalam lembar kerja. Kita juga bisa mengisi gambar di artboard 1, artboard 2 ini. Coba kita duplicate gambar kelincinya, tekan Ctrl J seperti biasanya, atau bisa lebih mudah lagi tekan Alt tahan, lalu itu segitiga move tool berubah menjadi dua, ada yang putih ada yang hitam di atasnya. Lalu kita klik kiri tahan, digeser. Nah, ini otomatis sudah membuat gambar baru yang tercopy seperti itu. Lalu kita masukkan ke artboard 2 seperti ini. Nah, ini kita bisa memperbesar seperti ini. Kita bisa menuliskan sebuah teks kelinci misalkan. Di sini kita bisa memperkecil, lalu kita bisa mengcopy lagi untuk artboard 1. Kita harus memasukkan layar tersebut ke artboard 1 seperti ini. Ada tanda biru atas bawah seperti ini. Nah, itu sudah bisa masuk. Lalu kita bisa memperbesar seperti ini. Oke, inilah hasilnya dari artboard 2. Lalu kita bisa menyimpan ini dengan cara save as seperti biasa. Oke, kita coba kita simpan. Nah, seperti ini. Lalu kita juga bisa mengekspor untuk bagian artboardnya saja, artboard 1 dan artboard 2, dengan cara klik menu file, export as. Nah, ini yang diekspor cuma bagian artboard 1 dan artboard 2. Nah, ini kita bisa merubah formatnya ke JPEG atau PNG. Untuk settingannya sesuai standar aja, teman-teman bisa merubah sesuai keinginan. Oke, langsung saja klik export. Lalu kita tentukan foldernya. Kita tadi sudah bikin folder hasil, kita klik folder hasil, lalu select folder, terus oke. Dan kita coba buka hasilnya. Nah, seperti ini. Yang kita pilih save as tadi itu seluruh gambar yang ada di dokumen masuk semua beserta artboard 1 sama artboard 2. Lalu yang export, kita cuma mengekspor bagian artboard 1 sama artboard 2. Ini artboard 1, ini artboard 2 seperti ini. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari artboard tool dan cara
penyimpanannya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan mengenal rectangular marquee tool. Itu berfungsi untuk menseleksi objek kotak sebuah gambar atau objek. Oh iya teman-teman, ini kan saya bisa menzoom seperti ini pakai scroll pada mouse. Untuk mengaktifkannya kita hanya perlu men-setting di bagian menu edit, preference, general, lalu kita pilih tools. Nah biasanya kalau belum disetting itu zoom with scroll wheel ini unchecklist. Kita bisa menceklisnya seperti ini, lalu otomatis kita bisa menzoom seperti ini. Lalu untuk menggeser-geser seperti ini, tekan saja space pada keyboard, lalu klik kiri tahan sesuai keinginan seperti ini. Kalau sudah dilepas. Nah seperti itu. Selanjutnya yang kita bahas tadi rectangular marquee tool. Ini berfungsi untuk menseleksi berbentuk persegi panjang atau kotak pada gambar atau objek. Nah, misalkan ini gambar, coba kita bikin objek di sini pakai ellipse tool ini. Nah, seperti ini. Ini gambar, ini objek. Oke, kita coba seleksi gambar terlebih dahulu pakai rectangular marquee tool seperti ini. Ini bisa berbentuk sesuai keinginan. Kalau misalkan mau bentuk persegi, kita tekan shift aja pada keyboard seperti ini, shift tahan, lalu tentukan sesuai keinginan seperti ini. Nah kita juga bisa menggeser-geser sesuai yang kita harapkan. Misalkan kita mau menseleksi bagian kerincinya seperti ini. Nah kita bisa menggeser lagi kalau masih belum cocok ya guys. Nah di sini selanjutnya kita bisa Ctrl C pada keyboard, otomatis hasilnya langsung di copy. Nah seperti ini. Ini adalah hasilnya dari marquee tool. Oke seperti itu. Lalu kita juga bisa memotong sebuah objek dari Photoshopnya langsung. Misalkan bulat ini kita mau potong separuh sini, dan kita langsung saja Ctrl C. Oh iya, untuk objek kita harus mengkonvertnya menjadi rasterize dengan cara tekan B, tombol B pada keyboard, lalu klik kiri, terus kita klik OK. Ini otomatis smart objeknya itu sudah hilang. Lalu kita coba potong separuh, jadi Ctrl C ya. Nah, otomatis bisa dipotong seperti itu. Kita juga bisa menghapusnya seperti ini. Nah seperti itu fungsinya dari rectangular marquee tool. Lalu selanjutnya yaitu ellipse marquee tool. Fungsinya hampir sama, cuma bedanya itu bentuknya bulat seperti ini. Seleksinya kita bisa membuat ellipse atau bulat lingkaran persis seperti ini. Kalau ellipse gini tanpa tekan shift, kalau pengen seperti bulat seperti ini tekan aja shift pada keyboard seperti ini. Jadi hasilnya itu benar-benar bulat. Lalu kita coba Ctrl C ya. Kita hide layer yang ada di bawah. Nah seperti ini. Ini adalah hasil dari seleksi pakai ellipse marquee tool.